Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosua Sian. Saya dari kelas 12A. Nomor absen saya adalah 36. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan kelas 12A SMK Kehutanan Negeri Samarinda tahun ajaran 2020-2021. Dengan judul Tahapan Kegiatan Reklamasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020. Pelaksanaan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tahapan kegiatan dari penataan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, dan yang terakhir adalah revegetasi. Penataan lahan. Penataan lahan merupakan tahap kegiatan sebelum dilakukannya revegetasi. Penataan lahan meliputi pekerjaan rest-having, penyebaran topsoil, dan konstruksi drainase. Dalam pengerjaan ini, unit kerja yang diperlukan disesuaikan dengan volume serta luasan area yang menjadi rencana rehabilitasi. Ini adalah contoh dari penataan lahan yang dilakukan oleh alat mekanis EXA. Kegiatan penataan lahan meliputi salah satunya adalah rest having untuk mendapatkan lereng yang stabil dengan potensi longsor dan erosi yang rendah serta layaknya dimanfaatkan. Yang kedua, penyebaran topsoil. Penyebaran tanah pertama adalah penyebaran tanah subsoil setebal 0,5 meter. Selanjutnya tanah tersebut akan dipadatkan sampai dengan kepadatan minimal 95%. Dan yang terakhir adalah konstruksi drainase. Konstruksi drainase dalam reklamasi itu untuk mengatur air yang timbul akibat kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk pengeringan air. Ini adalah contoh gambar dari penyebaran topsoil, lalu lanjut ke pemadatan tanah. Dan yang terakhir adalah konstruksi drainase. Ini adalah metode dengan cara pembuatan kanal apabila di dataran rendah. Pengendalian erosi sedimentasi. Pengendalian erosi mencegah atau mengendalikan erosi air atau angin pada pengembangan lahan, daerah pesisir, saluran air, dan konstruksi lokasi. Permukaan erosi tanah di lereng utama disebabkan oleh curah hujan lebat yang menyeluruh tanah bagian atas. Kedua, pengendalian sedimentasi. Upaya ini dilakukan agar pengendapan yang terjadi ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu. Caranya dengan membuat kantong lumpur di waduk reservoir, pembangunan tempat endapan di aliran sungai, penambangan bahan galian C, serta pengerukan endapan. Ini adalah salah satu contoh pengendalian erosi dengan cara terracering. Dan yang ini adalah contoh pengendalian sedimentasi dengan sistem dam. Teknik pengendalian erosi dan sedimentasi dengan metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah dengan cara menanam vegetasi tumbuhan pada lahan yang dilestarikan. Metode ini sangat efektif dalam pengontrol erosi. Contohnya reboisasi dan strip cropping. Metode teknik sipil. Metode mengawetkan tanah melalui teknik-teknik pengelolaan tanah yang dapat memperlambat aliran permukaan atau runoff, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan tidak merusak. Contohnya pembuatan teras bangku dan pembuatan kontur. Yang terakhir adalah metode kimiawi yang dilakukan dengan menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu meningkatkan kemantapan agregat atau struktur tanah. Contoh, pemupukan tanah dengan pupuk anorganik. Ini adalah metode vegetatif. Yang sebelah kiri dengan cara reboisasi. Semua orang melakukan dengan cara menanam tanaman. Dan terakhir adalah strip cropping. Sebelah kanan.
Nah, yang ini adalah metode sipil teknis dengan pembuatan teras bangku. Ini akan mengendalikan erosi dan mencegah terjadinya longsor. Yang terakhir adalah metode kimia dengan menggunakan pupuk urea. Bermacam-macam pupuk kimia yang bisa dipakai seperti NPK, KCl, dan lain-lain. Salah satunya adalah pupuk urea yang biasa dilakukan orang. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan. Ini adalah contoh revegetasi. Ini adalah lahan bekas tambang. Tahapan revegetasi. Tahapan kegiatan revegetasi meliputi penanaman cover crop, pengadaan bibit tanaman inti, kemudian penanaman tanaman inti, dan perawatan serta menghitung estimasi biaya dari revegetasi tersebut. Yang sebelah kiri adalah contoh gambar dari cover crop. Sebelah kanan ini adalah kumpulan dari pengadaan bibit. Yang sebelah kanan ini adalah contoh penanaman tanaman bibit. Ini adalah tanaman cover crop. Yang pertama adalah Centrosema, yaitu tanaman kupu-kupu. Yang kedua adalah Capologonium caerulean. Itu adalah tanaman Scalopo. Yang ketiga Desmodium caerulean. Itu adalah tanaman delilan. Baru yang terakhir ada Mucuna conscinensis, jenis kacang-kacangan. Bibit yang digunakan. Bibit maksudnya adalah bibit yang digunakan untuk penanaman revegetasi. Salah satunya Falcazaria molucana, yaitu sengon, Acacia casicarpa, Acacia, Samania saman, trembesi. Sekian dan terima kasih presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila terjadi kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.